akan menjelaskan tentang Pekan Tua Kampar. Pekan Tua Kampar adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Maharaja Indra pada tahun 1380 sampai 1390. Maharaja Indra berasal dari Tumasi. Pusat kerajaannya terletak di Bukit Hyang, Pekan Tua Kampar. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Maharaja Pura. Maharaja Pura terus berusaha meningkatkan Pekan Tua menjadi sebuah bandar besar di perairan Sungai Kampar. Perdagangan dengan Malaka juga semakin meningkat sejak dipimpin oleh Maharaja Laka. Pengganti Maharaja Laka pada saat itu adalah Maharaja Shisha. Maharaja Shisha membangun sebuah bandar yang bernama Bandar Nasi atau lebih dikenal dengan Bandar Nasi-Nasi. Bandar ini terus berkembang pesat menjadi sebuah pusat perniagaan. Selanjutnya yaitu Sultan Maharaja Jaya. Sultan Maharaja Jaya dia menggantikan Maharaja Shisha. Ketika beliau menggantikan Maharaja Shisha, Pekan Tua diserang oleh Malaka. Malaka menguasai pusat perdagangan. Malaka pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mansur Shah. Beliau merebut Pekan Tua dan Bandar Nasi yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan pada masa itu. Sehingga pada akhirnya Pekan Tua jatuh di tangan Malaka. Selanjutnya yaitu Pelalawan. Penamaan Pelalawan yaitu berasal dari kata Lalawu, yaitu tempat yang dilalui oleh Sungai Rasau. Karena pada waktu pemerintahan Maharaja Lela Utama ditemukan dua tempat untuk pusat pemerintahan, yaitu Sungai Rasau dan Sungai Nilo. Selanjutnya yaitu Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Pelalawan ini dulunya memegang peranan penting karena berkecimpung di perdagangan internasional. Kerajaan Kampar dulunya merupakan daerah bawahan atau daerah di bawah kekuasaan Raja Malaka. Kerajaan Malaka pada masa itu diperintahi oleh Sultan Mahmud Shah, yang merupakan sultan terakhir Kesultanan Melayu Malaka dan dianggap sebagai sultan pertama Kesultanan Melayu Johor Riau. Pada bulan September, tepatnya tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso mengirim serdadunya untuk menyerang pertahanan Malaka di Bertam. Di tepi Sungai Malaka, akibat serangan ini Sultan Mahmud Shah dan putranya Raja Ahmad mundur ke Muar dan mendirikan istana di Pago. Pada tahun 1528, Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar dan disebut dengan Marhum Kampar. Sejak itulah Kampar tidak memiliki raja dan pemerintahan dijalankan oleh para pembesar kerajaan seperti Tun Mega, Tun Hitam, dan Tun Perkasa. Kurang lebih 60 tahun Kampar tidak diperintahi oleh seorang raja. Oleh pembesar kerajaan, Sultan Abdul Jalil Shah mengangkat Raja Abdurrahman, pembesar kerajaan Melayu di Johor, menjadi raja di Kampar dengan gelar Maharaja Dinda Pertama pada tahun 1590 sampai tahun 1630. Adapun tugas program kerja Maharaja Dinda Pertama di Kerajaan Kampar adalah berusaha meningkatkan bidang perdagangan. Maharaja Dinda Pertama memiliki gagasan, yakni memindahkan ibu kota kerajaan ke daerah lain yang sama mempertimbangkan akal letak dan jalur perdagangan serta keamanan. Tepatnya pada tahun 1595, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Bandar Tolam di Sungai Kampar, lebih kurang 7 km dari sebelah hilir Pekan Tua.
Kerajaan Kampar pada Maharaja Lela Utama tepatnya pada tahun 1675 sampai tahun 1686 memegang pemerintahan telah mengambil kebijaksanaan yaitu memindahkan kembali kerajaan serta ibu kota ke Sungai Nilo dan sekaligus sebagai ibu kota kerajaan dan merubah nama kerajaan di Kampar menjadi Kerajaan Tanjung Negeri. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Pekan Tua Kampar. Yang pertama yaitu Sultan Munawar Syah pada tahun 1511. Sultan Munawar Syah adalah saudara dari Sultan Mahmud Syah. Setelah bulan Agustus tahun 1511, pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso dapat mengalahkan kerajaan Melayu Malaka. Dengan demikian Malaka jatuh ke tangan Portugis. Beliau wafat di Kampar. Selanjutnya adalah Sultan Abdullah pada tahun 1511 sampai tahun 1515. Setelah Sultan Munawar Syah wafat, maka putra beliau Raja Abdullah dinobatkan pengganti beliau menjadi Sultan Kampar kedua. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kerajaan Kampar Sultan Abdullah tidak mau tunduk kepada Sultan Mahmud Syah, mengakibatkan Sultan Mahmud Syah murka. Sultan Mahmud Syah melakukan penekanan terhadap Sultan Abdullah. Selanjutnya ada orang besar kerajaan Mangkabumi. Lalu ada Sultan Mahmud Syah pada tahun 1527 sampai pada tahun 1528. Pada 1526, Bintan sebagai basis kekuasaan Sultan Mahmud Syah dikalahkan Portugis. Maka Sultan Mahmud Syah dengan keluarga dan orang besar kerajaan mengundurkan diri ke Johor. Sultan Mahmud Syah wafat di Kampar dengan gelar Marhum Kampar. Selanjutnya ada Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1528 sampai dengan tahun 1530. Pada tahun 1528, Sultan Alauddin Riyad Shah dilantik menggantikan ayahnya Sultan Mahmud Syah. Sewaktu beliau memerintah seluruh daerah jajahan Sultan Mahmud Syah takluk padanya. Selanjutnya ada Raja Abdurrahman gelar Maharaja Dinda Pertama pada tahun 1590 sampai 1630. Pada tahun 1590, Maharaja Dinda Pertama pergi ke Pekan Tua, merupakan pusat ibu kota kerajaan Kampar. Kegiatan utama yang dilakukannya adalah meningkatkan perdagangan, namun usaha ini kurang berhasil karena untuk melakukan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lainnya sering diganggu oleh bajak laut. Di samping itu, dari letak geografis, Pekan Tua sebagai pusat kerajaan tidak strategis sebagai bandar perdagangan. Selanjutnya ada Maharaja Dinda Bangsawan pada tahun 1650 sampai tahun 1675. Maharaja Lela Pertama digantikan oleh Maharaja Dinda Bangsawan. Beliau meneruskan pemerintahan sebelumnya. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa beliau belum banyak diketahui. Selanjutnya ada Maharaja Lela Utama pada tahun 1675 sampai pada tahun 1675. Maharaja Dinda Bangsawan digantikan oleh Maharaja Lela. Pada masa pemerintahan beliau terjadi lagi pemindahan pusat pemerintahan ke Sungai Nilo dan kerajaan bernama Tanjung Negeri. Setelah pusat pemerintahan di Tanjung Negeri, perekonomian semakin baik. Selanjutnya yaitu Maharaja Wangsajaya pada tahun 1686 sampai 1691. Setelah Maharaja Wangsajaya diangkat sebagai raja, beliau meneruskan pemerintahan ayahandanya di Tanjung Negeri dan hubungan dagang dengan daerah-daerah lainnya diperluas. Selanjutnya ada Maharaja Muda Lela pada tahun 1691 sampai 1720. Maharaja Muda Lela meneruskan pemerintahan saudaranya dan memajukan hubungan dagang dengan daerah lain sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulu.